gelaran kayak tiker. Namanya adalah Moms and Books, di mana saya mengundang penulis dari sebuah buku, entah itu novel mungkin atau bisa juga tentang parenting, dan kebetulan saat ini tentang sebuah novel yang menitik beratkan kepada seorang ibu ya. Jadi di belakang novel itu ditulis gini: sesungguhnya hidup itu memang indah dan sederhana. Setidaknya itulah yang kurasakan dalam dekapan emak yang selalu hangat. Jadi emak itu kayak blanket gitu ya, buat ngangetin gitu kan. Kisah perjuangan seorang emak dalam mewujudkan impian asa. Namanya aja udah asa. Asa itu harapan. Oke, nanti kita akan bahas. Dengan berbagai cobaan dan rintangan hidup yang membelenggu siksa. Mulai coba-coba berpuitis dia. Mulai dari pahit getir seperti minum jamu, itu enggak ya, bohong. Kekejaban dan kekerasan kehidupan ibu kota kini telah diijabah dengan titik sinar kehidupan yang menyeru. Karena kesabaran dan keikhlasan yang tak pernah asa, Allah memberikan karunia di balik cobaan dan rintangan. Oke. Judulnya adalah Doa Emak untuk Asa. Penulisnya adalah Musa Rustam. Saya panggil apa nih? Musa, oke. Mulai sangar. Itu panjang. Muka sangar. Oke. Mukanya sangar, tapi kenapa novelnya begitu menyayat hati? Ini adalah suatu pengalaman pribadi ya. Ketika seorang Asa dalam keprihatinannya mencoba untuk bangkit. Oke, jadi ceritanya ini adalah tentang cerita seorang anak yang berasal dari kalangan yang kurang mampu ya. Betul. Terus bagaimana dia bangkit dengan tertatih-tatih dan segala macam ya, dinamika kehidupan. Apa yang pengen lo sampaikan di buku ini? Saya ingin menyampaikan betapa pasti semua orang, apalagi seperti saya, lahir dalam kondisi penuh keprihatinan, penuh dengan kesulitan, tapi di balik itu semua ternyata ada titik sinar. Ternyata melalui ibu saya, yaitu seorang emak yang sangat luar biasa, yang nggak pernah putus, selalu berusaha agar anaknya bangkit dari keterpurukan itu gitu. Saya lahir dari kampung yang sudah dibongkar saat ini, tapi mencoba untuk bangkit kembali gitu. Kampung yang dibongkar saat ini di mana? Di Jakarta? Iya, di Jakarta, Kampung Pulo tepatnya. Saya tulis di situ di bab 2 tentang Kampung Pulo. Oke. Dan di situ tulisan kamu detail banget. Berarti novel ini sebenarnya adalah berangkat dari cerita kehidupan kamu. Betul banget. Yang nyata. Iya. Jadi saya kurang lebih 85% ini adalah pengalaman pribadi saya. Dari mulai saya lahir saya ceritakan di situ kepedihannya, perjuangan seorang ibu saya juga saya ceritakan di situ dengan detail. Dari mana kamu bisa tahu susahnya ibu mencari, sementara waktu itu lo masih berusia pertama di buku ini lo berusia berapa? 6 tahun ya? 3 tahun saya tulis. Di situ dimulai cerita. Emang lo ingat gitu? Mungkin nggak seperti anak-anak yang lain ya yang punya memori indah gitu. Justru memori pahit ini jadi trigger buat saya buat bangkit gitu. Jadi ingatan terus, makanya untuk sebenarnya menulis itu menjadi terapi buat saya. Jadi dengan saya menulis ini, saya berharap adik-adik, rekan-rekan yang mempunyai nasib sama seperti saya bisa bangkit dengan baca buku ini gitu. Itu yang tersirat dari buku ini. Saya ingin memberikan inspirasi supaya kita sama-sama bangkit dari keterpurukan gitu. Oke, berarti novel ini juga termasuk buku motivasi juga ya? Bisa dibilang. Karena yang namanya kehidupan kita harus kuat dan harus bangkit. Oke, bangkit Sanjaya. Dan abis ini kita lanjutkan kembali obrolannya tentang buku Doa Emak untuk Asa, tulisan dari Musa Rustam ya. Sip, dan kita masih ngomongin tentang novel yang ditulis oleh Muka Sangar Rustam ya. Ada salah satu kata-kata yang bagus di novel ini. Saya jadi
terenyuh gitu kan. Di halaman 52 ditulis gini, doa memang tidak mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, akan tetapi doa mampu menjadi bekal kebahagiaan kepada mereka. Doa mungkin tidak mampu mengulang waktu, akan tetapi doa mampu membuat kesempatan itu bisa datang kembali. Bagus banget. Gue sempet nyetatus kata-kata ini di Facebook, terus ada komentar gitu dari temen gue bilang gini, numpang repeat ya, ini bagus banget. Itu lo yang tulis? Iya. Nggak mengutip kurang ajar ya, nggak mengutip. Jadi saya mencoba apa yang terjadi pada diri saya coba tulis dalam sebuah kata-kata yang ketika saya dalam keadaan titik nadir tersebut. Wih, titik nadir bahasanya men. Titik nadir. Jadi akan refresh kembali semangat lagi gitu. Oh ternyata gua harus bangkit nih gitu, nggak bisa diem begini aja. Ada yang pepatah kan bilang, kalau kita jatuh tersungkur nggak apa-apa merasakan sakit, tapi habis itu bangkit kembali, jangan lupa. Jangan ngerasa kesakitan gitu ya, kan. Nggak bangkit. Apalagi kalau nggak bangkit juga mungkin bisa dibawa ke klinik, karena itu adalah gangguan laki-laki itu ya, nggak bangkit. Oke, dan ada lagi kalimat yang bagus di buku ini, halaman 53. Emak bukan saja sosok yang sangat berarti untukku, akan tetapi emak adalah sebuah jarum kompas yang mengarahkan aku dalam menjalani arah mana kehidupan ini yang harus kujalani. Oke, sampai seberapa besar peran seorang emak dalam kehidupan? Luar biasa besar banget ya kalau dibilang, karena makanya dibukuin ya. Iya, karena sosok emak itu seperti arah seorang Asa itu, seorang Musa itu mau pergi kemana gitu. Karena saya dilahirkan mungkin dalam kondisi kurang beruntung. Bapak saya punya masalah karena dia belajar ilmu yang tidak semestinya, akhirnya dia menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. Makanya di sini saya tulis, bapak itu justru jadi seperti balon tiup yang hanya sekedar jadi sekedar cuman sesaat dia ada, dia cuman sosok, tapi sebenarnya butuh sosok seorang bapak, tetapi kondisi yang saya alami berbeda. Makanya justru ibu itu sangat luar biasa banget, yang menguatkan berarti ya. Iya betul, yang menguatkan, terus memberikan masukan-masukan yang bisa menenangkan gitu ya. Oke, dan kira-kira kalau mau diperuntukkan untuk ibu ya, berarti kalau misalnya ibunya Musa lagi dengerin sekarang, apa yang Musa pengen ungkapkan gitu buat beliau? Saya pengen ngucapin terima kasih banget, udah jadi sosok yang luar biasa banget. Mungkin kalau misalnya nggak ada seorang emak, seorang ibu pada saat itu, mungkin nggak bisa Musa jadi sosok sekarang gitu. Jadi luar biasa deh, terima kasih buat segalanya. I love you Mom. Hidden Moms The Groove, salah satu band legendaris juga ya. Satu mimpiku di tahun 1999. Dan kita masih di Moms and Books, ngebahas tentang novel dari Musa Rustam, Doa Emak untuk Asa, yang mana ceritanya ini adalah cerita seorang anak yang dalam kehidupan yang kurang beruntung, tapi dia tidak pernah putus asa. Bukan begitu? Betul. Dan lu bilang bahwa emak itu adalah ibaratnya semacam kompas kan. Dia yang menentukan ke arah mana kita melangkah, karena dia biasa mengetahui sebelum terjadi ya. Orang itu sakti banget ya. Jangan nangis lagi loh. Jadi kalau misalnya kita bicarain
nasihat yang paling lo pegang dari emak sampai sekarang itu apa? Emak itu nggak pernah mematahkan mimpi. Mimpi. Iya, pokoknya asa harus terus belajar, berusaha, jangan pernah takut apapun. Insya Allah, Allah itu setiap kesulitan pasti ada jalan. Itulah Amin. yang selalu saya pegang. Jadi selain novel ini tentang berisi motivasi, berisi juga mamah dedeh dikit gitu kan, masuk ke dan ini kejadian lo dari umur 3 tahun sampai sekarang ini kan, ada kenangan-kenangan apa yang lo pernah rasakan dan lo nggak bisa lupa, dari mungkin dari masih kecil terus remaja terus gede sampai sekarang ini? Yang paling gak lupa itu ketika emak kan kalau pagi itu waktu itu jualan kue ya. Jadi dia bikin kue dorayaki terus bilang, mak, Asa pengen deh makan dorayaki tapi langsung di tempatnya. Insya Allah pasti nggak tahu yang akan datang, insya Allah mimpi itu bakal bisa. Dan alhamdulillah mimpi saya bisa kesampaian. Makan dorayaki Gara-gara makan dorayaki. terus ketemu Doraemon. Jadi antar koneksi ya, mungkin 20 Antar tahun yang koneksi. lalu, 20 tahun yang lalu saya ingin memikirkan sesuatu tapi akhirnya di tahun selanjutnya akhirnya bisa kesampaian juga. Itulah mimpi itu yang dijaga kuat oleh emak saya gitu. Karena hidup ini memang kita harus punya harapan gitu kan. Kenapa namanya asa itu kan harapan juga kan. Kalau manusia udah putus harapan, kayaknya udah nggak layak untuk hidup gitu kan. Mati aja lo. Tuh kan, selain novel motivasi juga novel Mama Dedeh juga banyak unsur-unsur. Oke, kita lanjutkan nanti ya. 94,7 UFM, it's all in you, Confident Moms, Yofi dan Nuno tanpa cinta. Dan kita masih membahas tentang novel yang ditulis oleh Musa Rustam. Ini merupakan novel yang pertama ya? Iya, Perdana ya. Judulnya adalah Doa Emak untuk Asa. Dan biasanya kan kalau novel perdana itu ibaratnya dianggap sebagai anak gitu kan. Dirawatnya, terus dikeluarkan, dilahirkan, dirilis. Ada kesan-kesan apa menulis buku ini? Banyak pelajaran hikmah yang ini pakai nangis lagi nggak? Nggak kan? mudah-mudahan enggak. Jadi baru beberapa, ini kan buku indie publishing ya, baru beberapa, tapi alhamdulillah feedbacknya sangat positif. Dari sekian yang udah banyak baca, mulai tersentuh gitu. Ternyata nggak nyangka gitu seorang Musa yang ceria seperti ini dulu nasibnya kurang bagus banget gitu. Jadi nggak ada yang nyangka. Jadi ya seperti itu ya. Iya, jadi trigger buat anak-anak kampung Pulo biar bangkit. Dan kalau kita ngomongin tentang pengalaman masa kecil gitu kan, ada nggak sih cerita-cerita yang mungkin sampai sekarang masih membekas gitu, selain cerita tentang kampung Pulo gitu, masa kecil lo sendiri? Masa kecil yang paling bahagia itu saya paling berkesan itu dengan 6 prajurit Ciliwung, saya masukin di situ. Itu apa itu? Jadi sahabat saya bersama 5 teman saya. Jadi serunya susah bersama dalam kondisi banjir. Dan yang paling berkesan itu yaitu adik Sarah. Jadi kenapa? Dulu dia lumpuh karena penyakitnya, karena banjir, karena polio. Dulu dia yang selalu saya kasih semangat, tapi lambat laun ketika saya umur 6, 7 malah justru dia feedback kembali ke saya. Jadi dia yang ngasih semangat, kamu tuh sebenarnya bisa katanya menulis, kenapa nggak yakin. Saya pernah gagal lomba puisi tapi akhirnya dia yang ngingetin kembali, kamu sebetulnya bisa Sa. And carefully cracking the casts you have molded, you see nothing
watch your lies unfolding and carefully